Baik sekali kalau kita lihat pergerakan IHSG ini masih terus berada dalam zona koreksi sejak awal pekan. Seberapa besar potensi IHSG bisa kembali ditutup di happy weekend di hari perdagangan terakhir ini? Ya, memang belakangan ini agak cukup sulit untuk IHSG kembali lagi di zona hijau, khususnya untuk yang kemarin itu depresiasi cukup dalam. Eh, Kalau kita bicara sentimennya cukup banyak ya, baik itu dari segi eksternal maupun dari dalam negeri. Tapi kalau kita bicara dari dalam negeri, yang paling kita bisa soroti cukup signifikan yaitu perihal gugatan MK ini. Ini menjadi salah satu juga pendorong, makanya IHSG juga bisa mengalami depresiasi cukup dalam atau anjlok begitu ya. Kalau kita bicara potensi untuk bisa hijau, mungkin agak cukup kecil untuk mungkin di hari Kamis ini closingnya, karena ya kembali lagi hari ini juga masih ada berhubungan dengan MK-MK-an. Jadi memang kemungkinannya agak cukup kecil. Kemudian juga momen-momen saat ini juga ada berhubungan dengan repatriasi dividen, jadi pembayaran dividen dan sebagainya. Ini juga ada sedikit pelemahan untuk IHSG karena biasanya di XD itu ada pengalami depresiasi. Jadi akumulasi news-news tersebut itulah yang membuat juga nampaknya IHSG juga masih agak cukup sulit untuk bisa kayak bertahan di 7.350 gitu, atau bahkan menyentuh angka 7.400 lagi. Ya, kemudian Mas Revo kan untuk malam nanti akan ada juga rilis data-data penting dari AS seperti data pengangguran dan juga indeks PCE ini, apakah akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG hari ini? Ya, kalau saya lihat pribadi memang itu ada pengaruh tapi bukan yang major khususnya ya, karena itu bukan menjadi sesuatu yang benar-benar besar sekali beritanya. Tapi memang PCE ini jadi atau personal consumer expenditure itu untuk data inflasi Amerika Serikat memang cukup penting, tapi bukan yang benar-benar besar sekali dampaknya, karena kalau kita ketahui sebetulnya kan secara umum memang sudah agak melandai untuk PCE yang core ini juga, jadi tidak begitu signifikan. Jadi memang kita lebih mengarahnya ke inflasi yang headline-nya ya, yang saat ini masih di angka 3,2%, jadi lebih ke sana, bukan yang saat ini, karena kalau PCE yang core-nya itu sudah, kalau nggak salah sudah di 2%-an, jadi itu bukan jadi kendala lagi karena sudah masuk ke area target The Fed di angka 2%. Baik, kita akan beralih ke sektoral, Revo. Kalau kita lihat sudah bentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri begitu. Namun untuk sektor-sektor yang biasanya atau kita harapkan melonjak di saat bulan Ramadan dan Idul Fitri ini belum terlihat terlalu signifikan. Seberapa besar kita bisa berharap pada sektor-sektor ini seperti consumer misalnya atau infrastruktur karena arus mudik? Ya, untuk consumer memang belakangnya ada cukup tekanan. Kita tahu di tengah suku bunga tinggi, ekspansi bisnis dan lain sebagainya juga agak tertahan, kemudian harga-harga juga cukup tinggi, inflasi juga terakhir juga mengalami kenaikan 2,75%. Jadi harga-harga barang, beras, minyak goreng juga agak-agak mengalami kenaikan di tengah, ya itu ada sebelumnya kan ada El Nino dan sebagainya, jadi kita juga harus impor beras sehingga harga beras mengalami kenaikan. Sementara kita tahu beras ini menjadi salah satu barang untuk sumber karbohidrat kita gitu, yang jadi salah satu yang utama gitu bagi masyarakat Indonesia. Jadi itu yang membuat juga agak sulit untuk konsumsi kita. Tapi saya rasa ada sedikit cukup kabar positif karena kita tahu ada tunjangan hari raya ya, THR yang sudah turun, baik itu terhadap ASN maupun ke perusahaan swasta, beberapa juga sudah turun. Jadi itu yang mendorong, saya rasa ada sedikit konsumsi, ada mengalami kenaikan meskipun mungkin tidak begitu signifikan. Tapi secara umum kalau kita berkaca ke MSI, Mandiri Spending Index, itu baik itu yang lower, middle maupun yang higher income, itu secara umum juga sudah kita lihat grafiknya sudah mulai mengalami kenaikan belakangan ini, sampai 10 Maret datanya. Jadi itu yang membuat nampaknya konsumsi masih ada berpotensi mengalami apresiasi meskipun mungkin tidak signifikan. Kemudian untuk yang berhubungan dengan tol ya, untuk transportasi itu juga saya rasa juga ada angin segar ke sana. Karena ya arus mudik juga nampaknya cukup banyak, mungkin ratusan juta masyarakat Indonesia yang akan mudik dan lain sebagainya. Jadi arus yang berhubungan dengan tol, tarif dan sebagainya juga saya rasa akan menjadi angin segar untuk saham-saham yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Baik Mas Revo, berarti untuk sektor transportasi tadi diungkapkan masih ada angin segar begitu ya untuk kedepannya melonjak kembali. Namun kemarin pada perdagangan terakhir justru saham transportasi dan juga logistik yang justru menekan laju IHSG jadi menjadi melemah begitu, padahal justru kalau kita tahu memang mau lebaran Idul Fitri seharusnya bukankah harusnya transportasi dan logistik yang justru menopang IHSG ke zona hijau ini, bagaimana tanggapan Anda Mas Revo? Ya betul, memang IDX Transportation memang agak sedikit ada depresiasi, tapi saya rasa depresiasi ini terjadi karena memang sebelumnya juga kalau kita perhatikan sudah ada kenaikan yang lumayan gitu. Jadi meskipun secara umum secara tren memang masih dalam downtrend atau bearish, tapi
penurunannya menurut saya masih cukup wajar, bukan yang benar-benar dalam sekali gitu ya. Dan itu pun kan kejadiannya juga mungkin sehari atau 2 hari mungkin. Jadi bukan yang benar-benar consecutively atau beruntun seperti itu. Jadi secara umum masih cukup oke saja. Di tengah juga kalau kita bicara tol itu salah satu saham yang berhubungan dengan tol ini juga mengalami apresiasi cukup signifikan. Bahkan secara tren jangka panjangnya juga masih uptrend sekali gitu. Jadi secara umum untuk transportasi, logistik, kemudian berhubungan dengan tol, so far sejauh ini setidaknya sampai mungkin pertengahan April saya rasa masih cukup positif, angin segar, arah-arah newsnya ke sana masih cukup baik. Baik, bagaimana untuk sektor telekomunikasi? Apakah kita juga masih bisa mengharapkan sektor ini pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini? Ya, telekomunikasi ini secara umum seharusnya kan berhubungan operator dan sebagainya, kuota seharusnya kan punya angin segar karena kita tahu mobilitas untuk yang berhubungan dengan sosial media, baik chattingan, video call dan lain sebagainya seharusnya kan cukup tinggi. Jadi biasanya misalkan let's say kita kuota mungkin let's say 5 giga sehari, kemudian karena kita momen-momen lebaran seperti ini, kita harus menghubungi saudara dan sebagainya, keluarga, kerabat, jadi mungkin lebih dari 5 giga. Jadi itu yang membuat juga seharusnya revenue atau ya berhubungan dengan nanti juga ARPU bagi saham-saham telekomunikasi juga seharusnya mengalami kenaikan. Tapi memang terakhir-terakhir ini ada sedikit depresiasi untuk saham yang berhubungan dengan telekomunikasi karena salah satunya itu karena ada ekspektasi dan jadi salah satunya Telkom kita sebut saja. Jadi Telkom ini ternyata laba bersihnya di bawah dari ekspektasi pasar di 2023 kemarin Q4. Jadi itu yang membuat juga ada mengalami depresiasi. Tapi secara umum kalau kita tarik tren jangka panjang khususnya untuk yang top 3 gitu yang cukup besar saham telekomunikasi kita ini secara umum masih dalam performa yang cukup baik. Baik, tadi seperti yang disampaikan Mas Revo bahwa tunjangan hari raya atau THR ini sudah cair begitu ya. Kira-kira sektor retail dan juga konsumer manakah yang akan cuan nih Mas Revo? Ya untuk retail ya secara umum karena tadi ya konsumsi juga tampaknya masih agak cukup baik meskipun tidak signifikan. Spending kita di perusahaan-perusahaan yang retail juga nampaknya juga agak cukup baik gitu meskipun memang kembali lagi tidak semua saham retail yang kita perhatikan dia bergerak naik, tapi ya memang ada beberapa yang dia masih konsolidasi, tapi secara umum masih agak-agak cukup mengalami apresiasi. Consumer mungkin beberapa saya perhatikan untuk yang berhubungan dengan poultry masih bisa diperhatikan karena biasanya kan dengan momen Lebaran kita berkunjung ke rumah keluarga dan lain sebagainya. Biasanya kan di situ ada menyajikan makan-makan yang berhubungan dengan ayam-ayaman seperti itu ya. Jadi opor ayam dan sebagainya. Jadi itu yang membuat nampaknya permintaan atau demand terhadap poultry atau unggas juga ini masih cukup baik gitu ke depannya.